Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib ikhwah fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dan beberapa faedahnya yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang mana hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita di bab 189. Benar gak? Atau udah lewat? Hah? Bab berapa? 208. Naam, sahih. 208. Itu ternyata pembahasan di tempat lain. Iya, orang-orang yang membuang-buang harta. Naam. Ini penyakit akhir zaman. Ya. Dan banyak orang yang terjatuh kepada at-tabdzir ini. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan qabisah mengabarkan kepada kami, ya berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Salamah, dari Muslim Al-Batin, dari Abil Ubaidain, ia berkata sa'altu Abdullah anil mubadzirin, aku bertanya kepada Abdullah tentang makna orang-orang yang membuang-buang harta. Maka ia menjawab, alladzina yunfikuna fi ghairi haqqin, mereka yang membelanjakan harta tidak pada jalan yang benar. Ya. Dalam perkara maksiat, ya, atau yang membuat kerusakan, selama memang bermanfaat untuk ketaatan, kebaikan atau perkara mubah, ya, maka itu tidak masuk kategori tabdzir. Namun kalau pemakaiannya kepada perkara yang dosa, ya, kerusakan, maka itu masuk kategori tabdzir. Makanya disebutkan apa? Fi ghairi haqqin, membelanjakan harta tidak pada jalan yang benar. Arim mengabarkan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, ia berkata Hushaim mengabarkan kepada kami, ia berkata Husain mengabarkan kepada kami dari Ikrimah. Ikrimah bin siapa? Hah? Ikrimah bin Abi Jahal, bukan Abu Bakar. Abu Bakar anaknya Abdurrahman, Abdullah, ya, Asma, Aisyah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal dan masuk Islam di saat Fathu Mekah. Ya.
dari Ibn Abbas, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala al-mubadzirin. Maka dia mengatakan al-mubadzirina fi ghairi haqqin, yaitu mereka adalah orang yang berinfak bukan pada jalan yang benar. Ya, bisa difahami ya, ini terkait membelanjakan harta. Jadi makna al-mubadzirin adalah membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Ini makna yang sebenarnya. Ya. Makanya terkadang seseorang membeli suatu makanan, mungkin dia coba, ternyata tidak cocok, ya, maka tidak mengapa dia tidak paksakan untuk dia makan, dia berikan ke binatang atau yang lain, ya. Atau ternyata mau basi, ya, malah kalau dia makan itu bisa merusak tubuhnya, ya. Terkadang mubazir, bahasa itu tidak tepat dikatakan kepada makanan yang tidak cocok dengan tubuh kita. Nabi SAW ketika tidak menyukai suatu makanan atau mungkin kurang cocok di lidahnya, maka Nabi tinggalkan. Antum dikasih makanan, contohnya pas lagi kena penyakit gula, ada yang ngasih makanan yang manis-manis. Antum tahu, antum kalau makan ini naik gula antum, pusing kepala antum, bisa jadi kakinya jadi kebas-kebas atau dan yang lainnya. Tapi karena dikasih dah mubazirah makannya, itu salah penerapannya itu. Malah apa? Antum tidak memberikan hak kepada badan, karena badan kita butuh untuk kita jaga. Antum udah tahu badan antum tidak menerima makanan yang seperti itu, malah antum makan. Padahal dalam sebuah hadis yang lain, ya, yang mana itu hadis takriri, ya, disebutkan bahwa wa inna li badanika 'alaika haqqun, badanmu pun punya hak atas dirimu, ya, agar kita jaga badan kita tetap sehat, agar badan kita bisa tetap beraktivitas, badan kita bisa untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan terkait tabzir, ya, silahkan. Nah, sekarang game, jangankan top up, antum main game itu aja udah keluar paket pulsa, ya, antum mengeluarkan harta, ya. Selama gamenya itu game yang tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya, tidak ada musik, tidak ada perempuan-perempuan yang telanjang, ya, kemudian tidak ada unsur-unsur kesyirikan, maka asalnya dia tidak mengapa, sama seperti permainan dalam dunia nyata. Dan selama itu juga tidak melalaikan kita dari sholat, ya, tidak melalaikan kita dari sholat, ya. Jadi kalau top upnya selama memang dia dibutuhkan, gamenya itu game yang dia tidak ada unsur kemaksiatan dan tidak melalaikan dan yang lainnya, maka tidak termasuk kepada tabdzir. Wallahu ta'ala alam, ya. Namun kalau sampai membuat dia ketagihan, kemudian kecanduan, kemudian membuat emosinya meledak-ledak, ya, membuat mudah marah, ya, ke istri, ke anak-anak, atau membuat dia lalai dari ketaatan kepada Allah, lalai daripada sholat, yaitu perkara-perkara yang wajib. Adapun perkara-perkara yang sunnah, maka kita tidak bisa mencela seseorang karena meninggalkan perkara sunnah, ya.
La yudhammu, ya, tidak dicela seseorang atas perkara yang sunnah. Nah, Allah Ta'ala alam. Ya, sama kayak antum mengeluarkan harta antum mungkin agar antum melihat burung. Antum senang burung, antum keluarkan harta antum, bisa jadi lebih mahal mungkin biayanya daripada top up. Dan atau antum senang ikan hias. Ya. Nah, itu perkara-perkara mubah semua. Ya. Dan dalam perkara mubah tidak boleh berlebihan, ya. Top upnya sampai lebih banyak daripada ya, biaya makannya contohnya dalam sebulan gitu kan. Ya, contohnya gara-gara top up dia sampai nggak ngasih nafkah ke anak istrinya. Nah, selama tidak menghalanginya dari kewajiban-kewajiban, maka wallahu ta'ala alam, yang saya ketahui itu tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Tapi dengan syarat tadi gamenya bukan game yang ada unsur kemaksiatan. Nah, karena wallahu alam ya, jenis-jenis game zaman sekarang itu macam-macam. Ya. Tapi biasanya kalau anak-anak saya arahkan ke yang strategi. Jadi ada unsur untuk mengolah otak, ya. Dan malah saya memang lebih mengutamakan mereka itu main game daripada nonton. Karena nonton itu sering nanti iklan yang nggak benar, perempuan, belum lagi dibarengi dengan musik. Mending main game. Ya. Bener nggak? Tontonan mana? Susah. Tapi main gamenya saya katakan ya volumenya matikan. Nah, itu al-akhdhu bi akhaffid dararain. Kalaupun semisalnya itu adalah suatu mudarat, namun ada mudarat-mudarat lain yang berbenturan, yang memang akan sangat sulit untuk dihindarkan. Kayaknya nggak ada anak-anak zaman sekarang, sangat susah sekali. Jadi sudah seperti ya, umumul balwa dalam kaidah fikih itu suatu yang sudah mewabah, yang sangat sulit untuk dihindarkan. Seperti baju-baju anak-anak yang bergambar, itu kan sesuatu yang sangat sulit untuk dihindarkan. Makanya kenapa hukumnya boleh. Ya, antum bisa menghindar dari baju-baju yang enggak bergambar. Itu ya mungkin setidaknya paling tulisan atau apa gitu. Kalau baju anak-anak kecil, bayi, itu hampir semuanya itu ya, bergambar. Nah, itu masuk kategori umumul balwa. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Nah, ya. Kalau itu di luar kebutuhan, seingat saya fatwa dari Syekh Saleh Fauzan itu masuk tabdzir. Butuh nggak dia? Kan gitu ya. Jadi sesuatu yang di luar kebutuhan, ya. Seperti seseorang beli mobil, dia butuhnya 1, tapi dia beli 5. Kecuali kalau memang dia butuh 5, maka tidak masalah. Mungkin ada juga interiornya kan, berbagai macam interior kan, ada yang mahal, ada yang mewah. Ya kalau memang dia butuhkan, maka tidak masalah. Ya. Tapi kalau seandainya melebihi kebutuhan, maka dia masuk kategori tabdzir. Karena itu sudah masuk idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta. Dan ya, seminimalnya itu dia masuk ke perkara yang makruh. Ya. Kalau tidak sampai ke level yang haram ya. Karena dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, Nabi SAW ya, membenci 3 hal. Ya. Yang pertama qila wa qal,
Kilawakol itu kayak ngomong-ngomong, denger gini ya, denger si fulan begitu ya. Nah, itu namanya kilawakol. Antum serius, saya juga denger doang, nggak tahu sih bener apa kagak. Ah, ini namanya kilawakol. Dia nggak tahu kebenarannya tapi dia sebarin. Ya. Kemudian kasratus su'al, banyak bertanya yang tidak dibutuhkan. Bertanya yang membuat dia ribet. Ya. Sama kayak orang Banu Israel, kasratus su'al. Wa idha'atul mal, dan apa? Menghambur-hamburkan harta. Dan makruh itu ada dua, makruh tanzih dan makruh tahrim. Dalam bahasa fikih, dia makruh dalam kaedah jika ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Tapi ada yang makruh dibencinya itu benci haram, tahrim, karena bahasa makruh di para salaf terkadang masuk kategori haram. Ada sebagian yang dia masuk ke haram. Dan kaedah makruh itu tidak boleh dikerjakan terus menerus. Kalau perkara yang makruh dikerjakan terus menerus, maka dia jatuh kepada perkara haram. Orang-orang yang meyakini rokok hukumnya makruh, itu syaratnya harusnya dia nggak boleh ngerokok tiap hari. Apa hukum rokok bagi antum? Makruh kata dia. Wah, antum makruh tapi ngerokok sehari sebatang, apa sebungkus, sekotak, ya kan? Itu udah masuk ke haram. Mana ada kaidah ulama mengatakan makruh jika dikerjakan terus menerus maka terjatuh kepada haram. Makruh itu kalau dia sekali-sekali. Ya, seperti contohnya makan jengkol, gitu kan? Sesuatu yang bau, ya sekali-sekali. Dan fatwa tentang rokok makruh itu pun sudah di zaman sekarang sudah tidak relevan dengan munculnya ilmu pengetahuan yang menyebutkan kemudaratan daripada rokok. Sehingga bahkan bisa dikatakan ulama zaman sekarang sepakat akan haramnya rokok. Nah, ya. Iuran 17 Agustus. Ini kita lihat 17-annya itu ada unsur maksiat nggak di situ? Memang perkara tentang 17-an ada, akhir-akhir ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sama seperti perayaan raja kerajaan Saudi. Ya. Jika ada unsur ubudiyah di dalamnya maka tidak boleh unsur ubudiyah. Ya. Namun kalau dia hanya dalam bentuk sebagai tasyakur, Allah Ta'ala alam, sebagian mengatakan tidak mengapa. Ya. Dan ketika kita melakukan aktivitas di saat kegiatan perlombaan atau yang lainnya sebagai bentuk iktinamul fursah, hanya sekedar mengambil kekosongan, waktu kosong, maka sebagian mengatakan tidak mengapa. Nah, permasalahannya di kegiatannya ada musik nggak? Mayoritas musik, benar nggak? Mayoritas musik. Maka kalau antum memungkinkan untuk tidak ikut iuran, maka tidak usah iuran. Antum jelasin, mohon maaf saya meyakini seperti ini. Tapi kalau sifatnya wajib dari RT atau yang lainnya, ya antum bayar, namun dalam kondisi antum terpaksa gitu. Ya, jadi bukan kredoan, bukan karena antum ridho atas perbuatan perayaan tersebut, tapi ya posisinya udah terpaksa, sama seperti antum bayar pajak gitu kan. Jadi mereka tagih dari antum, ya buat mereka haram, buat kita ya kita dizolimi bahasanya. Antum silahkan bayarkan, karena kalau antum mungkin nggak bayar ada kemudaratan dan yang lainnya, antum bayar. Tapi antum nggak usah mengikuti perayaannya, nggak usah hadir di situ.
Nah, Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Ya. Kemudian bab 209 memperbaiki rumah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Ajlan mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam. Dari ayahnya ia berkata, kana Umar yaqul 'alal mimbar. Jadi Umar berkata di atas mimbar, ya ayuhan nas, wahai manusia, aslihu alaikum mathawikum, perbaikilah tempat tinggal kalian. Wa akhifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum, dan takutlah, maknanya berhati-hatilah kalian terhadap ular-ular yang bersembunyi sebelum mereka menakuti kalian. Fa innahu lan yabdu lakum muslimuha, karena tidak akan tampak jelas bagi kalian siapa yang selamat darinya. Wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahunna, dan demi Allah kami belum pernah berdamai dengan mereka sejak kita memusuhi mereka. Jadi untuk saat ini memang ya, rumah-rumah sudah mulai jarang dimasuki ular ya, karena ditinggikan ya, kemudian dibuat seperti apa, keramik yang membuat dia susah untuk berjalan ke sana, dan penduduk ramai sehingga mereka menjauh dari pemukiman. Namun ya, celah-celah yang terkadang atau tempat-tempat gudang dan yang lainnya ini perlu diperhatikan, harus sering dirapikan. Sering terkadang rumah-rumah yang ada gudang atau di depan rumah ada di situ ditumpuk barang-barang, itu bisa menjadi tempat bersembunyinya ular. Ya. Jadi kalaupun tidak ular apa? Tikus. Ya. Jadi bagaimana? Kita harus bersihkan. Ya, rapikan, sering bersihkan, sering rapikan. Nah, dan juga terkadang bisa menjadi tempat jin. Tempat bersarangnya jin. Jadi gudang-gudang yang lama kita tidak pakai, itu hati-hati juga. Nah, makanya kandungan dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menganjurkan agar memperbaiki dan membangun rumah sehingga menenteramkan dan menenangkan jiwa orang yang tinggal di dalamnya. Ya. Kemudian anjuran agar membunuh ular-ular yang muncul di rumah-rumah karena mereka adalah musuh orang-orang Islam. Namun kita usir dulu dia. Kalau kita dapati rumah kita sudah tertutup dan kita dapati ada ular di dalam, pertama kita coba usir dulu. Ya. Dan ternyata kalau ternyata tidak mau diusir, maka itu beneran ular. Ya. Kalau dia mau diusir pergi, ada kemungkinan jin. Ya. Nah, maka ada kisah di mana ya, seorang sahabat yang akhirnya ya, meninggal karena berduel sama jin. Yaitu saat dia pulang, dia melihat istrinya berdiri di depan rumahnya sampai dia hampir marah. Ya, istrinya mengatakan, ya, sabar dulu, lihat apa yang ada di dalam. Ternyata di dalam ada ular. Ya, itu saking besarnya cemburunya para sahabat, istrinya keluar di depan rumah aja mereka apa? Ya, marah karena mereka tidak ingin istri mereka itu terlihat oleh laki-laki lain. Ya. Ternyata dia melihat ada ular, langsung dia hajar, nah, dan duel, sama-sama mati dua-duanya. Allah Ta'ala alam. Jadi ya, dianjurkan untuk kita usir terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian ya, biaya untuk pembangunan. Ya. Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Musa mengabarkan kepada kami dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Harithah bin Mudarrib, dari Khabbab Ibnul Arad, ia berkata, innar rajula la yujaru fi kulli syai'. Sungguhnya seorang itu diberi pahala dalam segala hal, illal bina, kecuali pembangunan. Jadi hadis yang tersebut dalam hadis ini
atau hukum yang tersebut dalam hadis ini berlaku pada pembangunan rumah yang tidak diniatkan untuk bertaqarrub, yang tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melebihi kebutuhan. Jadi dibuat itu hanya untuk sekedar strata sosial. Dia bangun rumah biar orang tahu kalau strata sosial dia itu ya, lebih tinggi dari yang lainnya, biar orang ya biar dia dapat martabat, ya, biar dapat tempat di hati tetangga-tetangganya, biar dia dihargai. Namun kalau rumah yang diniatkan untuk taqarrub ilallah, ya, rumah yang diisi dengan ketaatan, rumah untuk menutup aurat ya, para maharim, yaitu wanita-wanita yang ada di dalamnya, istri, anak-anak dan yang lainnya, maka ini tentunya bernilai pahala. Ya. Nah, dan ini perkataan dari Khabbab ibn al-Arat, seorang sahabat. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di bab pekerjaan seorang bersama para pekerjanya, ya, Abu Hafs bin Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Asim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Wahab At-Taifi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ghutaif bin Abi Sufyan mengabarkan kepada kami, anna Nafi' ibn Asim akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Amr, ya, bahwa Nafi' bin Asim mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr. Qala libni akhin lahu kharaja minal wahti, yang mana ya, dia mengatakan kepada ya, ibni akhin. Kalau ibni akhin anak saudara, berarti keponakannya yang baru saja ya, pulang dari kebun. Ya. Dia mengatakan, aya'malu ummaluka, apakah ya, para pekerjamu juga ikut bekerja? Qala la adri, dia mengatakan aku tidak tahu. Qala ama law kunta saqafiyan la alimta ma ya'malu ummaluka. Kalaulah kamu orang yang berpengetahuan ya, atau kalaulah kamu benar-benar dari suku Saqif, Saqafiyan, tentu kamu akan tahu ya, apa yang dilakukan oleh para pekerjamu, apakah mereka kerja atau tidak. Tsummal tafata ilaina faqala, kemudian dia ya, memandang kami dan berkata, innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi darih, sungguhnya seseorang jika dia bekerja bersama para pekerjanya di rumahnya. Wa qala Abu Asim marratan fi malihi, dan Abu Asim mengatakan dalam perkataan yang lainnya fi malihi, pada hartanya, dia bekerja pada hartanya bersama para pekerjanya atau bekerja di rumahnya. Kana amilan min ummalillahi azza wajal, maka dia adalah menjadi salah satu pekerjanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang bekerja ya, tentunya bekerja keras ya, kemudian dia memiliki pegawai yang mana mereka ini tentunya harta yang mereka dapatkan itu untuk kehidupan keluarga mereka, kehidupan mereka sendiri, maka ini menjadi salah satu dari pekerjanya Allah. Makanya ini anjuran seorang majikan itu bekerja bersama-sama dengan para pekerjanya di tanah pertaniannya atau perkebunannya. Ya, jadi ini termasuk perkataannya Abdullah bin Amr bin As. Jadi asar dari sahabat. Kemudian bersaing meninggikan bangunan ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ismail mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Zinad mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, ia berkata, la taqumus sa'atu hatta yatatawalan nasu fil bunyan ya. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai manusia saling bersaing meninggikan bangunan. Ya. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis Jibril,
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ya, terkait tanda-tanda hari kiamat. Ya, di antaranya apa? Antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Ya, ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa akan ada perbudakan, kemudian para budak-budak ini dinikahi oleh tuan-tuannya dan melahirkan anak-anak mereka, dan dia masih dalam keadaan budak, wanita ini masih dalam keadaan budak. Atau makna yang lain, bahwa anak-anak akan memperbudak ibunya karena kedurhakaan mereka. Waliyadzubillah. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, kata Nabi SAW. Kamu melihat orang ya, yang tidak memiliki pakaian, tidak bertelanjang kaki, al-hufata, al-urata, al-alata, tidak memiliki bekal, penggembala, ri'a asya, namun mereka berlomba-lomba membangun bangunan. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Waliyadzubillah. Nah, ini bisa difahami sebagai celaan terhadap perbuatan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Akan tetapi Ibnu Hajar dalam hal ini tidak bersependapat, karena tidak setiap hal yang mendekati hari kiamat merupakan perbuatan tercela. Jadi beliau mengatakan bahwa perbuatan ini bukan karena ketercelaan, karena beliau mengatakan memang ini tanda-tanda hari kiamat, tapi meninggikan bangunan bukan perbuatan tercela. Itu perkataan Ibnu Hajar. Namun sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan tercelanya perbuatan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huraits bin As-Sa'ib mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tul Hasan yaqul kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi SAW. Ya, harusnya adkhulu ya, dakhala yadkhulu. Dulu aku pernah memasuki rumah-rumah para istri Nabi SAW, kata Al-Hasan. Ya, fi khilafati Utsman bin Affan, pada zaman khilafah Utsman bin Affan. Fatanawalu sukufaha biyadi, aku dapat menggapai atapnya dengan tanganku. Ya, maknanya berarti sangat dekat ya. Kalau sekarang tinggi-tinggi ya. Jadi begitulah kondisi rumah dari istri-istri Nabi SAW, yaitu rendah dan tidak tinggi. Diriwayatkan dengan sanad yang sama dari Abdullah, ia berkata, akhbarana Dawud ibnu Qais. Dawud bin Qais mengabarkan kepada kami, ia berkata, ra'aitul hujurati min jaridin nakhli. Aku melihat kamar-kamar ya, dari istri-istri Nabi SAW itu dari pelepah kurma. Mughashatun min kharijin bimasuhis sya'ri, dan ya, dari luarnya kain tebal yang terbuat dari bulu. Ya, untuk tentunya menghangatkan ke dalam. Wa azunnu ardal baiti min babil hujrati ila babil baiti nahwan min sittin aw sabi adzru, dan ya, lebarnya mulai dari pintu hingga pintu rumah ya, itu sekitar 6 atau 7 zira, 6 atau 7 hasta.
Satu zira itu sekitar setengah meter. Kalau 6 berarti 3 meter dari satu pintu ke pintu yang satunya. Ya. Dari pintu rumah ke pintu kamar maksudnya ya. Dari min babil hujra ila babil bait. Dari pintu kamar ke pintu rumah. Jadi sekitar 3 meter. Apa itu ruang tengahnya lah bahasanya ya. Kalau perumahan berapa? 3 meter juga? Hah? Kurang lebih ya, yang tipe 36 ya. 21 ya. Iya, 21, tipe 21 segitu ya. 3 meter. Nah, alhamdulillah mendekati rumahnya Nabi ya. Tipe 21. Tapi antum kayaknya udah pada lebar-lebar. Luas ya. Kemudian wa ahzurul baitad dakhila asyra azru. Kemudian ya, bagian dalam rumah sekitar 10 zira, 10 hasta, berarti sekitar 5 meter. Ya. Wa azunnu samkahu bainas samani was sab'i nahwi dzalik. Sedangkan langit-langitnya aku perkirakan antara 8 atau 7 zira atau sekitarnya. Atau sekitar itu langit-langitnya. Ya. Berarti sekitar 4, 7, 3,5. Wa waqaftu inda babi Aisyah. Dan aku berdiri di pintu rumah Aisyah. Fa idza huwa mustaqbilul maghrib. Ternyata pintunya menghadap ke arah maghrib, yaitu ke arah barat. Jadi dari hadis ini dorongan agar mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kematian. Maknanya apa? Rumah di dunia ini ya tidak perlu mewah-mewah. Ya. Lebih fokusnya persiapannya itu persiapan kematian, bukan untuk renovasi rumah, dapat rezeki renovasi. Harusnya dapat kelebihan rezeki sedekah, kelebihan rezeki sedekah. Sehingga nanti rumahnya yang di akhirat ya, itu yang nanti seperti istana. Kemudian apalagi tidak menyibukkan diri dengan kemewahan dunia dan membangun gedung-gedung yang besar. Karena ini sebagai salah satu bentuk terperdaya terhadap dunia. Salah satu bentuknya terperdaya terhadap dunia yaitu dengan apa? Ya, sibuk meninggikan bangunan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan dengan sanad dari Abdullah, ia berkata Ali bin Mas'adah mengabarkan kepada kami dari Abdullah Ar-Rumi, ia berkata dakhaltu ala Ummi Talqin, aku pernah menemui Ummu Talq. Lalu aku berkata, ma aqsara saqfa baitiki hada, alangkah rendahnya atap rumahmu ini. Dia mengatakan seperti itu kepada Ummu Talqin. Maka Ummu Talqin mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inna amiral mu'minin Umar bin Khattab kataba ila ummalihi, bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab menulis surat kepada para pejabatnya, alla tutilu bina'akum, hendaknya kalian jangan meninggikan bangunan kalian, fa innahu min syarri ayyamikum, karena itu bagian dari hari kalian yang terburuk. Jadi para sahabat itu tidak menaruh perhatiannya untuk membangun rumah atau tempat tinggal yang tinggi dan megah, tapi mereka fokusnya adalah apa? Ibadah. Kemudian kabar tentang peristiwa yang akan terjadi, yaitu munculnya fitnah-fitnah keburukan ketika manusia berlomba-lomba dalam membangun rumah-rumah yang tinggi dan berbangga-bangga dengannya. Ya, antum berani nggak itu ngunjungin rumah teman antum bilang, masya Allah,
Ini hari kiamat udah dekat. Ya, para salaf dulu itu takut bangun begini, sampai Umar nulis surat, pejabat-pejabat jangan bangun rumah tinggi-tinggi. Seringnya sekarang kalau mengunjungi rumah teman atau siapa, rumahnya mewah, masya Allah ya, masya Allah ya, takjub. Beda dengan para salaf. Bagaimana seharusnya kita? Ya, takut. Karena itu adalah hari-hari terburuk kita. Menunjukkan bahwa manusia-manusia sudah mulai jauh dari agama, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang membangun. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Salam bin Surahbil, dari Habbah bin Khalid dan Sawa bin Khalid, bahwa keduanya annahuma atayan Nabi SAW, keduanya mendatangi Nabi SAW, wa huwa yu'aliju ha'itan aw bina'a lahu fa'anahu. Pada saat itu Nabi SAW sedang memperbaiki tembok, sebuah tembok atau bangunannya, lalu keduanya membantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW memperbaiki rumahnya, ya, tembok rumahnya yang rusak diperbaiki oleh Nabi SAW. Dan anjuran bagi seorang muslim agar ikut serta membantu saudaranya dalam memperbaiki salah satu bagian rumahnya. Tapi kalau di kota, kalau kita perhatikan ya orang nggak enakan gitu ya, atau orang nggak peduli, ya, atau takut salah bantu gitu kan, nggak punya skill buat bantu. Ya, kalau bangun rumah pengennya orang kelihatan indah, akhirnya ya cari tukang lah, ya kan? Kalau kita bantu malah jadi belepotan, gitu. Ngaduk semen aja nggak bisa. Gitu kan? Kemudian Al-Imam Bukhari mengatakan Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata dakhalana ala Khabbab na'uduhu. Ya, kami pernah masuk ke rumah Khabbab untuk menjenguknya. Wa qad iktawa sab'a qayyat, dan ia telah diterapi dengan 7 kai, yaitu besi panas. Faqala inna ashabana alladhina salafu madaw walam tunkishum ad-dunya. Kemudian ia berkata, para sahabat kita yang telah berlalu, mereka pergi dan tidak dikurangi kehidupan dunia mereka. Ya. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Sedangkan kita tidak mendapatkan tempat apapun selain tanah. Walaula anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti la da'autu bihi. Kalau kiranya Nabi SAW tidak melarang kita untuk berdoa meminta kematian, maka aku akan berdoa agar diberi kematian. Karena dia merasakan zaman yang sudah berubah. Sahabat-sahabatnya sudah pergi dahulu, ya. Kondisi masyarakat sudah berubah, sehingga ya dia seperti merasa ingin menyusul sahabat-sahabatnya tersebut. Nah, kayak di sini beberapa faedah yang disebutkan. Yang pertama, larangan mengangankan kematian dan perintah agar bersabar dalam menghadapi musibah. Kalaupun benar-benar nggak kuat, ya akhir-akhirnya ya itu dia berdoa, ya Allah, jika kematian itu yang terbaik untukku, maka matikanlah aku. Jika kehidupan itu yang terbaik untukku, maka sembuhkanlah aku. Nah itu nggak boleh dia minta memaksa, seperti seakan-akan nyuruh Allah, ya Allah matikanlah aku. Ini kayak nyuruh Allah, ini nggak beradab. Nggak boleh berdoa untuk mati. Kalaupun mungkin udah nggak kuat lagi, dia doa seperti tadi, ya Allah, jika sekiranya kematian
itu lebih baik untukku maka matikanlah aku, dan jika seandainya kehidupan itu lebih baik untukku maka sembuhkanlah aku. Kemudian larangan membangun tempat-tempat tinggal dengan tujuan untuk berbangga atau bersenang-senang lebih dari yang dibolehkan dan tidak mengharap ridho Allah dalam membangunnya. Jadi tujuannya hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk menunjukkan kesuksesan dunianya. Ya. Kemudian keutamaan membangun masjid atau tempat-tempat belajar. Makanya kalau di Timur Tengah itu masih banyak, ya, memang targetnya itu biasanya mereka bangun rumah, terus bangun sekolah. Tapi lebih utamanya lagi antum bangun sekolah, bangun masjid, ya bangun rumah ntar aja. Ya, alhamdulillah, semoga Allah ya berikan ya keberkahan bagi kita semua. Ya, itu yang terpenting. Makanya kalau kita udah punya rumah harus punya angan-angan punya masjid, atau setidaknya punya saham untuk masjid. Nah, ini masjid di Al-Imam Az-Zahabi lagi butuh konblok sama kamar mandi ini. Antum pengen punya saham, ayo. Ya, jadi ketepatan lagi ya, keutamaan dalam membangun masjid. Ya, mana tahu dari PTM biasanya ada CSR atau apa kan? Ya kan? Nah, ya. Kemudian dibolehkan pengobatan dengan kai, yaitu besi panas, dengan syarat harus meyakini bahwa itu hanya sekedar sarana saja, dan yang menyembuhkan hanyalah Allah. Walaupun sebagian hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW menyebutkan bahwa hukum berobat dengan kai itu makruh. Ya. Ya. Seseorang tidak berdosa melakukannya, berobat dengan kai tidak berdosa. Ya. Tapi jika dia tinggalkan, dia punya kesempatan untuk berobat dengan kai, tapi dia tinggalkan, ya, maka itu lebih baik. Dan orang yang berobat dengan kai maka dia memutus kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, ya, bahwa di antara umatku 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam hadis riwayat yang lain 70.000, dan dari setiap satu orang 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 miliar ya. Karena Anda udah hitung udah lama nih. Bahan materi kajian. Ya udah 4,9 miliar. Jadi ada 4,9 miliar dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Berapa sekarang jumlah kaum muslimin? Berapa miliar? Hah? Berapa sekarang? 1,5 M. Ya, 1,5 M ya. Ada itunya, udah miliaran memang. Ya. Coba antum browsing aja jumlah kaum muslimin saat ini. Dua miliar ya. Sedangkan Kristen berapa? 4 kalau nggak, atau 3,5, 2 kali lipat. Jadi 15% populasi dunia. Nah, ala kulli hal, dari keseluruhan total itu ya, dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat itu ada 4,9 miliar yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab.
Kemudian Nabi mengatakan humul ladzina la yastarqun. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Bukan berarti minta ruqyah itu tidak boleh, boleh, tapi menghalangi kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak minta atau tidak berobat dengan kai. Ya. Kemudian wala yatatayyarun, tidak meramalkan kesialan. Tatoyur itu meramalkan kesialan. Kalau tatoyur hukumnya syirik, meramal kesialan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi ada 4 syarat untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak tatoyur, dan tidak dan bertawakal hanya kepada Allah. Ya, kemudian hadis yang berikutnya, ya. Kemudian kami mengunjunginya pada waktu yang lain pada saat ia sedang membangun tembok miliknya. Yaitu siapa? Khabbab ini, masih kelanjutannya. Setelah itu ya, ia berkata, innal muslima yu'jaru fi kulli syai' yunfikuhu illa fi syai'in yaj'aluhu fit turab. Sungguhnya orang muslim diberi pahala pada segala sesuatu yang ia belanjakan, kecuali pada sesuatu yang ia jadikan dalam tanah. Ya, maknanya bangunan. Ya, tadi sudah kita jelaskan, ini perkataan dari Khabbab bin al-Arad, ya, bahwa jika bangunannya itu dia tidak peruntukan untuk ketaatan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Safar mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Amr, ia berkata, marron Nabi SAW, Nabi SAW pernah lewat, wa ana uslihu khussan lana, dan ketika aku sedang memperbaiki rumah kayu kami, faqala ma hada, Nabi mengatakan, apa ini? Uslihu khussana ya Rasulullah, aku sedang memperbaiki rumah kayu kami ya Rasulullah. Al-amru asra'u min dhalik, lalu beliau bersabda, urusannya lebih cepat dari itu, yakni urusan kematian. Ya. Jadi isyarat bahwa kedatangan ajal lebih cepat dari kerusakan rumah. Kita kadang nggak tahu, coba bocor, kan? Ya. Tapi kematian lebih cepat daripada kerusakan rumah. Nanti kita mati, rumah kita masih ada. Boleh jadi kematian manusia mendahului kehancuran rumahnya. Oleh karena itu hendaklah manusia tidak melalaikan urusan akhiratnya dan tidak menjadikan urusan dunia sebagai hasrat terbesarnya. Nah, kalau kita mempunyai rumah rusak langsung kita perbaiki, maka seharusnya kalau kita mendapati diri kita rusak, kita juga harus perbaiki. Di beberapa kayak faedah yang lainnya disebutkan oleh para ulama seperti itu. Ya. Antum rusak motor antum, rusak mobil antum, langsung nggak bawa ke bengkel. Nah, ini kenapa banyak yang rusak hatinya tidak benar-benar diperbaiki, dibiarkan begitu saja. Rusak amalannya dia biarkan begitu saja. Waliyadzubillah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Kai itu bisa mengobati banyak penyakit yang berkaitan dengan aliran darah. Ya, antum berkaitan dengan aliran darah, penyumbatan dan yang lainnya bisa dengan kai. Jadi bagian kaki kita ini, bagian tumit, bagian bawahnya ini, itu besi panas yang udah merah itu. Antum pernah lihat? Nah, itu ditempelin ke kaki itu. Dia estimasi lamanya.
kemudian kasih lagi kaki antum satu lagi tempelin. Nah itu dari panasnya itu akan ya berngalir gitu sampai ke otak gitu. Nah, atau penyakit-penyakit kulit ya, di bagian mana yang susah sekali diobati penyakit kulitnya, antum udah pakai salep apapun nggak sembuh-sembuh. Nah di bagian yang sakit itu tempel seperti itu tadi tekanannya. Baru tadi. Hah? Nah dia nanti hitam dia. Hah? Naam. Tapi ya sembuh. Jadi kuman-kumannya dimatikan semuanya. Tapi kalau kaki antum dia nggak melepuh itu. Kalau bagian ininya, maaf itu apa namanya? Ah iya, itunya itu. Tapalnya. Bagian apa? Tumit iya kan? Tapi bagian tapaknya itu bukan bagian luar itu. Nah, tapalnya itu. Dia insya Allah dia nggak melepuh kalau itu. Karena dia tekanannya nggak lama. Kalau lama iya melepuh juga. Jadi gini, habis itu tarik. Ya, habis itu antum jalan masih bisa tuh. Anda udah lihat juga video-videonya. Nyoba enggak? Karena udah sabar aja dengan yang lain itu. Biar semoga bisa kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, karena boleh berobat dengan itu, tinggal lagi tadi apa? Menghambat. Jadi kita memutus kesempatan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Tadi kai, kemudian apa? Minta diruqyah. Antum ruqyah sendiri aja. Jangan minta ruqyah orang lain. Kecuali antum dimintain ruqyah oleh orang lain, dia mungkin melihat antum udah lemas atau mungkin sakitnya udah ini, dia datengin, "Ustaz, tolong diruqyah." Enggak apa-apa. Asal antum tidak minta sendiri gitu. Ada yang lain? Ciri-ciri hati yang rusak tuh banyak. Ya, makanya di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa Al-Imam Ibnul Qayyim itu kan tebel kitabnya. Ya, tapi ada yang tipis itu. Kalau nanti kita mungkin selesai dari kitab ini boleh kita bahas itu. Ya. Dan yang paling dominannya hati itu kalau sudah rusak, dia tidak bisa menangis menyesali perbuatan dosa. Jadi udah keras itu. Ya. Kemudian sering mengajak kepada keburukan. Jadi otaknya itu mikirnya buruk aja. Mikir buat maksiat. Ya, contohnya kalau dia udah kecanduan judi itu, judol gitu, judi online, itu otak yang mikir, kepala ini apa? Gimana buat dapat duit. Atau kalau dia itu orang yang tukang, kalau dikerja kayak antum ini ada potensinya apa? Ya, markup harga gitu kan. Ya. Apalagi biasanya. Atau ngambil spare part. Gimana caranya biar bisa nyuri spare part dari sini gitu kan. Bener gak? Yang suka, makanya satpam setiap mau keluar periksa mobil. Ya kan? Nah, itu udah rusak hatinya. Jadi dia ketika untuk kepada ketaatan berat. Tapi selain ketaatan, ayo. Ya. Makanya kita buat hati kita itu menjadi hati yang hanif. Makanya ceramahnya Ustadz Armen Halim Naro, untukmu yang berjiwa hanif. Ya. Antum coba dengerin itu, pernah dengar kajian itu, Masya Allah. Jadi kadang ya anak pribadi pun kalau lagi down, ya kadang kita semua futur itu datang. Ya, di antara penyemangat saya ketika futur adalah ngisi kajian. Makanya selalu saya paksakan kalau memungkinkan, walaupun lagi kurang sehat apa. Karena biasanya
sebelumnya itu tepar, kepalanya pusing. Pas ngisi kajian, alhamdulillah terasa kayak enak. Gitu. Badan, ya. Ngajar, ya ngajar. Sama ngajar di pesantren pun begitu. Akhir-akhir ini kan baru pulang kemarin kan. Sebenarnya rada pusing, masih jet lag bahasanya kan. Ya, oleh-oleh kalau dari sana itu apa biasanya? Flu, ya, batuk. Nah, ini hidung ini sakit. Ya, tapi tetap terus jalan. Walaupun sampai di sana tepar juga sebenarnya. Sampai di Bogor tepar juga. Nah, karena kalau kita libur kadang orang udah nungguin. Ya. Nah, ya, santri-santri udah nungguin, pengen belajar dan yang lainnya. Ya, jadi bagaimana cara mengobatinya? Ya. Yang paling gampangnya itu perbanyak menangis karena takut kepada Allah. Bahkan kalau antum nggak bisa menangis patabakau, pura-pura menangis, maknanya itu buat menangis gitu. Dalam kesendirian, ya. Dalam kesendirian itu nggak harus. Jadi orang nggak tahu gitu. Antum lagi kerja sendiri nggak ada tahu. Ternyata antum ingat dosa, nangis. Pakai motor, pakai helm, tutup semua, ternyata di dalamnya antum lagi nangis. Naik mobil sendirian, ternyata antum apa? Ingat dosa, nangis. Ya. Jadi banyak menangis karena takut kepada Allah, karena mengingat dosa. Ya, itu membuat hati kita itu apa? Ya, lembut. Nah, ya, muhasabah. Jadi introspeksi diri. Ya. Orang yang susah untuk bertaubat tuh karena nggak introspeksi diri, dia nggak ingat dosanya, dia nggak hitung-hitung dosanya. Hari ini ngapain, dosa apa saja, kelalaian apa saja. Kok saya susah ngaji hari ini, kok saya susah untuk sholat wajib doang yang dikerjakan. Gimana dengan sholat sunnahnya? Sholat tahajudnya bagaimana, sholat duhanya, ya, kemudian sholat rawatibnya bagaimana, dan yang lainnya. Nah, Allah Ta'ala. Ada lagi? Berapa menit lagi maghrib? Masih lama. Ya, berikutnya tempat tinggal yang luas, ya. Abu Nuaim, ya ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nuaim dan Qabisah mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit dari Khumail, dari Nafi bin Abdul Haris, dari Nabi SAW, ia berkata, min sa'adatil mar'il maskanul wasi', di antara kebahagiaan seorang adalah tempat tinggal yang luas. Wal jarus saleh, tetangga yang saleh. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Maknanya di sini luas tempat tinggalnya sehingga bisa mengundang banyak orang, menjamu banyak orang, menjamu tamu. Ya. Banyak melakukan kebaikan di dalamnya. Ya. Al-jarus saleh, tetangga yang saleh, makanya para ulama katakan al-jaru qablad dar. Lihat dulu tetangga sebelum beli rumah. Ya. Jangan sampai antum nyesal gitu beli. Pengen pindah susah jualnya. Akhirnya anak-anak terkontaminasi dengan pergaulan, ya. Kemudian orang yang membuat ruang, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ad-Dhahhak bin Nibras Abul Hasan mengabarkan kepada kami dari Thabit, annahu kana ma'a Anas bizawiyati fawqa ghurfatin lahu, bahwa dia pernah bersama Anas di pojok zawiyah, yaitu di pojok atau
di atas ruangnya. Zawiyah harusnya pojok ya. Di pojok ruangannya, fi zawiyah fauqa ghurfah. Nah, ini fauqa bizawiyah, di pojok di atas ruangannya. Fasami'al adzan, maka dia pun mendengar suara adzan. Fanazala wa nazaltu, kemudian dia turun dan aku pun turun. Faqaraba fil khuta, kemudian dia mendekatkan langkahnya, atau qaraba yakni memendekkan langkahnya ya. Faqala kuntu ma'a Zaidin bin Thabitin famasya bi hadhil misyah, dan dia mengatakan dulu aku pernah bersama Zaid bin Thabit dan dia berjalan seperti jalan ini, maknanya dia pendekkan langkahnya. Wa qala atadri lima fa'altu bika, kemudian dia berkata, apakah kamu tahu kenapa aku lakukan ini bersamamu? Kemudian dia mengatakan, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masya bi hadhil mishyata wa qala atadri lima masyaitu bika. Jadi Anas pun mengatakan, aku pernah berjalan bersama Nabi dan Nabi berjalan seperti ini, dan dia mengatakan kepadaku, apakah engkau tahu kenapa aku berjalan seperti ini? Maka Anas mengatakan pada saat itu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW mengatakan, liyaksura adadu khutana fi tolabis salah, agar jumlah langkah kita banyak dalam mencari sholat. Jadi kalau mau pergi sholat itu langkahnya dipendekin, jangan malah cepet-cepet gitu, dipanjangin biar cepet sampai. Karena dia mau berangkatnya itu pas dengar qomat, terus dipanjangin, kenapa? Biar tetap dapat 1 rakaat. Allahumma musta'an. Syekh Utsaimin pernah ditanya, kalau naik motor apakah terhitung? Tidak. Dan makanya Nabi SAW, para sahabat tidak menaiki kendaraan onta atau kuda yang lainnya ke masjid, mereka berjalan kaki. Ya, kalau antum ke masjidnya naik motor, apakah dihitung putaran roda motor antum? Tidak. Ya, jalan kaki, langkah. Itu yang dihitung, dari setiap langkah antum menghapuskan dosa, dan dari setiap langkah antum meninggikan derajat. Nah, jadi seorang boleh membangun rumah yang luas sehingga ia merasa nyaman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi ya, tidak boleh kita juga menganggap bahwa orang yang membangun rumah yang luas maka dia tujuannya hanya untuk apa? Berbangga-bangga. Sebahagian mereka gunakan untuk bisa menjamu tamu, sering mengajak teman-teman untuk berkumpul makan di dalam rumah tersebut, maka itu tidak masalah ya. Kemudian pahala sholat semakin bertambah. Ini menunjukkan apa? Karena rumahnya ada atapnya, berarti kan bertingkat. Nah, kemudian pahala sholat semakin bertambah dengan semakin banyaknya langkah yang diayun menuju sholat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, a'dhamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum. Orang yang paling besar pahala salatnya adalah orang yang paling jauh jalannya. Fa ab'aduhum mamsha, ya, yaitu orang yang paling jauh jalannya. Makanya ya, dengan cara apa? Biar lebih jauh jalannya apa? Pendekkan langkah. Jadi kan tambah banyak. Ya. Kemudian cari jalan motong, bukan cari jalan motong biar lebih dekat, cari jalan biar lebih jauh gitu. Muter gitu. Mau kemana? Mau ke masjid. Kan dari sono kan lebih dekat. Iya, nyari yang jauh. Jarang kayaknya sekarang ya. Semua nyari yang dekat. Bahkan ke Masjid Nabawi pun nyari yang dekat. Masjidil Haram nyari hotel yang dekat. Enggak.
Tapi beberapa ya, saudara-saudara kita dari negara lain itu mereka cari yang jauh. Jadi 2 jam sebelum sholat udah jalan. Masya Allah. Selain memang lebih murah gitu ya. Jadi di samping Allah mungkin persempit harta kita, ada kesempatan memperbanyak pahala. Ya. Dari sisi apa tadi? Kalau kita mau umroh mungkin kita nggak bisa paket yang harga mahal yang dekat hotelnya. Akhirnya kita nyari yang hotelnya jauh, nggak apa-apalah, yang penting bisa umroh. Nah, dengan seperti itu apa? Jalannya lebih jauh. Nah, ada pertanyaan? Masih lama? Itu jam berapa? 18 berapa itu? 12. Sekarang maghrib 18. 18. Hah? 18.20. Mengukir bangunan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdurrahman bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abil Fudaik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Abi Yahya mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abi Hindin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ia berkata, la taqumus sa'atu hatta yabniyan nasu buyutan yushabbihunana bil marahil. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga manusia membangun rumah-rumah yang mereka serupakan dengan marhal, ya, yaitu rumah-rumah yang memiliki ukiran patung-patung hewan tunggangan seperti kuda, unta atau yang lainnya, ya. Jadi dibangun itu di rumah-rumah itu, ya. Ibrahim berkata maksudnya marahil adalah baju bergaris-garis. Nah, kalau di rumah ini yaitu ukiran-ukiran. Jadi hadis ini diriwayatkan dengan lafaz, ada hadis yang lain. Kalau hadis ini diriwayatkan dengan marahil, artinya menghiasi rumah dengan marajil, ya, marajil. Ada marahil, marhal, yakni hiasan yang terdapat pada kain kain beludru khas negara Yaman. Yaitu ada hiasan-hiasannya, maka disebut dengan marajil. Atau memahat dan mengukir dengan ukiran-ukiran yang menyerupai gambar orang laki-laki. Tentunya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah adanya orang-orang yang menghiasi tempat tinggalnya dengan beraneka ragam bentuk dan warna. Udah muncul nggak itu sekarang? Hah? Rumah bermacam-macam, beraneka ragam warna, perhiasan. Ada nggak? Banyak. Berarti udah mau dekat nggak tanda-tanda hari kiamat ya? Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Umair mengabarkan kepada kami, ya, dari Warrat Katibil Mughirah, yaitu juru tulisnya Al-Mughirah. Ia berkata, Muawiyah qala kataba Muawiyah tu ila Al-Mughirah. Ya, Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah. Uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah. Tulislah kepadaku apa yang kau pernah dengar dari Rasulullah SAW. Maka taba ilaihi, maka dia pun menulis kepada Muawiyah, ya, Inna nabiyallahi kana yaqulu fi duburi kulli shalah. Sungguhnya Nabi Allah SAW setiap selesai salat ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka dia tulis kepada Muawiyah, wa kataba ilaih, innahu kana yanha an qila wa qal. Dan Nabi SAW melarang banyak bertanya, wa kasratis su'al. Nah, tadi qila wa qal yaitu apa?
ya, mengatakan begini dan begitu, ya ini ngomong-ngomong dan banyak bertanya. Wa idha'atil mal, melarang apa? Membuang-buang harta. Wa kana yanha an uquqil ummahat, beliau juga melarang durhaka terhadap kedua orang tua. Wa wa'dil banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa man'in wahat, kikir dan meminta-minta. Ya, dia kikir tapi suka minta. Kalau ke orang lain pelit dia. Nah, ya. Berikutnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dhi'ib mengabarkan kepada kami dari Sa'id Al-Maqburi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, lan yunjiya ahadan minkum amalun, amalan tidak akan menyelamatkan seseorang dari kalian. Sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Jadi amalan kita, bukan amalan kita yang menyelamatkan kita dari api neraka, bukan. Maka mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, wala ana, tidak juga aku. Illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmatin, akan tetapi Allah menutupiku darinya dengan rahmat. Sehingga yang memasukkan seseorang itu, yang menyelamatkan seseorang itu apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Fasaddidu wa qaribu waghdu wa ruhu, maka ya saddidu, dekatkanlah ya kalian. Saddidu yaitu ya mengambil jalan yang benar. Wa qaribu, dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Waghdu ya, serta berjalanlah kalian di awal siang. Waruhu, dan sore untuk mendirikan salat. Wa syai'un minad duljah, dan ya di waktu malam. Wal qasda, serta arahkanlah pada tujuan, yakni tujuan kita adalah akhirat. Wal qasda tablughu, dan arahkanlah pada tujuan, niscaya kalian akan sampai. Ketika kita fokuskan tujuan kita tinggal ada di dunia ini adalah untuk akhirat, maka kita akan sampai kepada akhirat. Ya. Jadi berjalan di jalan yang benar, saddidu wa qaribu, dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masuk surganya seseorang itu bukan karena amalannya, tapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah agar mengambil jalan tengah dalam beribadah, yakni tidak boleh berlebihan dan tidak boleh menyepelekan. Ambil pertengahan. Kemudian dalam hadis ini terdapat isyarat agar berpuasa di siang hari dan sholat pada sebagian malam. Ya. Kemudian ketika seseorang mengharapkan keselamatan dan derajat yang tinggi di akhirat, hendaknya ia tidak mengandalkan amalnya semata. Karena hal tersebut diperoleh dengan karunia dan rahmat Allah. Amalan kita ini pun karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita hidayah. Kemampuan manusia untuk beramal dan menjauhi dirinya dari maksiat itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diterimanya amal dan keikhlasannya juga dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Ya, hadis berikutnya sifat lemah lembut, ya, bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Baik, ikhwah fillah, kita lanjutkan ya.
pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tidak terasa ini udah hadis yang 462, halaman 460, 200 halaman lagi. Kira-kira butuh berapa tahun lagi? Kayaknya kita baru 2 tahun ya, 2 apa 3? Hah? 2 tahun ya. Nah, 2 tahun bisa 460-an halaman nih, Masya Allah. Sifat lemah lembut ya. Abdul Aziz, Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah istri Nabi SAW, ia berkata, dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah SAW. Ada sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi SAW. Faqalu assalamualaikum, maka mereka pun berkata assalamualaikum, yakni assalam artinya semoga kematian menimpa kalian. Qalat Aisyah, fafahimtuha, maka Aisyah mengatakan, aku lalu memahaminya, jadi ngeh. Oh, ini bukan assalamu, assamu. Maka aku pun mengatakan, alaikumussamu wal la'natu. Ya. Jadi semoga kematian menimpa kalian juga dan laknat. Qalat, kemudian Aisyah menceritakan, faqala Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah. Rasulullah mengatakan, tenang wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala hal. Fakultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kau mendengar apa yang mereka katakan? Qala Rasulullah SAW, qad qultu wa alaikum. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah sudah aku katakan dan kalian juga, dan bagi kalian juga? Ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, apa kata Nabi? Wa alaikum. Jadi nggak perlu ngegas. Sebagaimana di sini Aisyah mungkin tersulut ya, karena mengira diperbolehkan, maka dia mengatakan alaikumussamu wal la'nah, ditambahkan laknat. Namun bagaimanapun kata Nabi SAW, dalam segala hal dibutuhkan apa? Kelembutan. Walaupun kita sudah dimaki, didoakan keburukan, cukup kita jawab waalaikum, dan kepadamu juga. Nah, jadi hadis ini menerangkan keutamaan sikap lemah lembut dan anjuran agar berakhlak dengan akhlak yang baik, serta celaan terhadap sikap keras. Walaupun terkadang ya, tegas itu dibutuhkan, tapi tidak dibutuhkan keras ya. Namun sebagian orang menganggap bahwa tegas itu keras kalau dia yang ditegasi. Ketika giliran dia ditegasi, maka dia mengatakan, ah ini keras. Kemudian jawaban salam terhadap orang-orang ahlu zimmah, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu dengan mengucapkan wa'alaikum. Kita tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka, tapi kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, cukup jawab wa'alaikum. Ya. Apalagi ngucapin salam atau keselamatan untuk perayaan mereka gitu. Ketemu aja nggak boleh, apalagi perayaan mereka. Selamat Natal, selamat tahun baru ini, tahun baru itu. Ketemu aja Nabi nggak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Harusnya ketika kita bertemu mereka, apa yang kita katakan? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Hadakumullah. Ya.
Karena keselamatan hanya bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Kemudian seorang muslim hendaknya membiarkan lisannya dengan adab-adab yang baik. Jangan suka memaki, jangan suka mencela. Muslim itu harus dia jaga lisannya. Jangan dia biasakan celaan-celaan, kata-kata, ya, umpatan-umpatan, kata-kata kotor. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Tamim bin Salamah, dari Abdurrahman bin Hilal, dari Jarir bin Abdullah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man yuhramu ya, man yuhramil rifqa yuhramil khair. Barang siapa yang diharamkan darinya kelembutan, maka diharamkan pula darinya kebaikan. Ya. Kalau seseorang sampai dia enggak memiliki sikap lemah lembut, apalagi kepada anaknya, ya, maka kebaikan-kebaikan pun akan diharamkan darinya. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarona Syu'bah anil A'mash mithlahu. Syu'bah juga mengabarkan kepada kami dari A'mar seperti hadis di atas. Faedah dari hadis ini bahwa seluruh kehidupan seorang muslim hendaknya dihiasi dengan kelemah lembutan. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, tidaklah kelemah lembutan itu diletakkan pada suatu hal kecuali akan memperindahnya. Hal apapun gitu. Antum tetap lemah lembut, ya, akan memperindah. Kemudian anjuran agar berlemah lembut dan menangani setiap perkara dengan cara yang paling baik dan paling mudah. Jangan memperkeruh masalah. Mungkin orang mencela antum, cukup celah semisalnya saja, jangan berlebihan. Dan lebih baik lagi apa? Kalau bisa memaafkan. Wa anta'fu khairul lakum, dan kalau kalian memaafkan itu lebih baik untuk kalian. Jadi memaafkan dalam kondisi mampu membalas. Ya. Kemudian kelemah lembutan menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Barang siapa yang tidak berlaku lemah lembut, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak ini. Jadi karena kelemah lembutan itu, dialah yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan dalam perkara untuk mendapatkan dunia pun antum harus lembut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ya'la bin Mamlak, dari Ummu Darda. Dan Ummu Darda mengabarkan dari siapa? Suaminya Abu Darda. Dari Nabi SAW, qala man u'tiya hazzahu minar rifqi faqad u'tiya hazzahu minal khair. Barang siapa yang diberi bagian dari kelemah lembutan, maka ia telah diberi bagian dari kebaikan. Wa man hurima hazzahu minar rifqi faqad hurima hazzahu minal khair. Dan barang siapa yang tidak diberi bagian dari kelemah lembutan, maka dia tidak diberi bagian daripada kebaikan. Barang siapa yang diharamkan baginya bagian dari kelemah lembutan, maka dia diharamkan dari kebaikan. Asqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Dan ya, perkara yang paling berat bagi seorang muslim nantinya di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Wa innallaha la yabghadul fahishal badhi, dan sesungguhnya Allah murka kepada orang yang berbuat keji dan berbicara keji. Perbuatan-perbuatan keji, Allah murka kepada orang-orang seperti itu, dan orang-orang yang suka berkata-kata keji.
Faedah yang bisa kita ambil yang pertama, perintah agar menjauhi sikap keras dan kasar serta kaku. Karena orang yang memiliki sifat-sifat tersebut akan terhalangi dari kebaikan. Kemudian pentingnya berhias dengan sifat lemah lembut dan akhlak yang baik. Dua sifat ini akan menghiasi dan memperelok penampilan seseorang di hadapan manusia. Akan memperindah penampilan seseorang. Kalau dia lemah lembut, ya, itu akan memperindah penampilannya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Muhammad bin Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Nafi' mengabarkan kepadaku, dan namanya adalah Abu Bakar Maula Zaid ibni Al-Khattab. Ia berkata, aku mendengar Muhammad bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm Amrah berkata, qalat Aisyah, berkata Aisyah, qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, aqilu dhawil hayati asaratihim, yakni maafkanlah orang-orang terhormat atas kesalahan mereka. Jadi hadis ini seruan yang tertuju kepada para pemimpin yang mempunyai kewenangan hukuman kepada orang-orang yang bertindak kejahatan. Juga tertuju kepada orang yang menjadi korban kejahatan dan para keluarga korban, bahwa memberi maaf kepada para pelaku adalah lebih baik, karena kejahatan yang mereka lakukan bukanlah akhlak dan kebiasaan mereka, melainkan hanya disebabkan karena ketergelinciran. Jadi kalau memang orang-orang terpandang, orang-orang terhormat terkadang melakukan kesalahan yang mana bukan kebiasaan mereka untuk melakukannya, maka memaafkan mereka itu lebih baik. Beda dengan kalau memang udah terbiasa berbuat buruk, kalau dimaafkan dia tetap akan jalan terus, berbuat buruk terus. Ini nggak perlu dimaafkan, harus dihukum. Kemudian kesalahan atau kejahatan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kesalahan yang harus dita'zir, yaitu kesalahan yang harus diberi hukuman yang membuat jera, ya, selain hudud, selain yang sudah ada batasannya, seperti potong tangan, ya, yang membunuh dibunuh, ya, hukum-hukuman yang sudah ada hududnya, sudah ada batasannya, sudah ada ketentuannya dalam syariat. Adapun kesalahan yang dia kesalahan-kesalahan dari keputusan yang dia ditakzir namanya, ya, yaitu yang membuat efek jera. Mungkin dia salah dalam berbicara, salah mengucapkan kata-kata, ini ya, kita bisa maafkan. Kemudian perintah dalam hadis ini bersifat anjuran dan sunnah, bukan kewajiban. Bukan berarti wajib memaafkan orang yang tergelincir, bukan, tapi anjuran bahwa memaafkan itu lebih baik. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Ghaddani Ahmad bin Ubaidillah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Katsir bin Abi Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Thabit mengabarkan kepada kami dari Anas, dari Nabi SAW, ia berkata, la yakunul khurqu fi syai'in illa syanah, tidaklah kekerasan berada pada sesuatu melainkan akan memperburuknya. Wa innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, dan sesungguhnya Allah maha lembut dan menyukai sifat kelemah lembutan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Amr bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Utbah menceritakan an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Ia berkata, kana Rasulullah SAW asyadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Rasulullah SAW adalah orang yang lebih pemalu dari gadis pingitan di kamarnya. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi, dan jika beliau tidak menyukai sesuatu maka kami mengetahuinya dari raut wajahnya. Ya. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan rasa malu. Rasa malu termasuk satu cabang dari cabang keimanan dan merupakan sumber segala kebaikan, serta tidak membawa kecuali kebaikan saja. Rasa malu itu, orang yang malu itu pasti dia hanya membawa kepada kebaikan. Jadi jangan jangan malu-malu gitu.
Antum pemalu banget sih. Padahal sebenarnya ya, pemalu itu membawa kepada kebaikan. Yang dimaksud dengan malu di sini adalah malu yang sesuai dengan syariat. Adapun malu yang menyebabkan terlantarnya berbagai hak atau kewajiban, maka hal ini merupakan kelemahan dan kehinaan dan tidak disebut sebagai malu yang sesuai dengan syariat. Ya. Jadi kalau malunya itu apa? Menyebabkan ya, terlantarnya berbagai apa? Kewajiban. Ayo sana kerja, malu. Padahal dia punya anak, punya istri. Saya malu kerja yang begituan. Di mana ya, muka saya kalau saya kerja jadi karyawan di PT Mei gitu. Padahal karyawan di sini apa? Gajinya gede-gede. Nah, yang seperti itu menelantarkan kewajiban. Ya, baik nggak itu? Ya, bukan baik itu namanya. Ya. Malah itu bukan, istilahnya bukan malu, ya, itu apa? Lemah, ya, itu perbuatan kehinaan, malas. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata Zuhair mengabarkan kepada kami dari Qabus bahwa ayahnya menceritakan kepadanya An Ibni Abbas dari Nabi SAW. Ia berkata al-hadyu salih was-samtu wal-iktisad juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Perilaku yang baik, gerak-gerik dan penampilan yang baik, was-samtu serta wal-iktisad, kesederhanaan adalah salah satu dari 70 bagian kenabian. Ya, jadi para nabi itu ya, mereka adalah orang-orang yang berperilaku baik, gerak-geriknya dan penampilannya baik, memiliki sikap kesederhanaan. Nah, sehingga kalau kita ingin mempraktekkan itu, ya, maka kita telah mempraktekkan bagian daripada kenabian. Bukan berarti nanti bakalan jadi nabi gitu ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Hafs bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Miqdam dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata kuntu ala ba'irin fihi su'ubah, aku pernah berada di atas seekor unta yang padanya ada satu kesulitan. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda alaiki birrifqi, ya, hendaklah engkau berlemah lembut, kata Nabi SAW kepada Aisyah, ya, fa innahu la yakunu fi syai'in illa zanah, karena tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan itu akan mempereloknya, memperindahnya. Wala yunzau an syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan itu akan memperburuknya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Abu Rafi' dari Sa'id Al-Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda iyyakum wasyuha, ya, jauhilah oleh kalian sifat kikir. Asyuha ini lebih daripada bakhil. Sebelumnya kita sudah pernah ya, ceritakan orang syuhun itu bakhil yang disertai dengan rakus. Kalau bakhil aja dia, tapi tidak rakus, pelit. Tapi kalau syuhun, syahih, itu apa? Bakhil, rakus, tomak. Ya. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sifat itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Safaku dima'ahum, mereka saling menumpahkan darah di antara mereka. Wa qata'u arhamahum, memutus tali persaudaraan di antara mereka. Wa zulmu zulumatun yaumal qiyamah, dan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi penyebabnya itu karena pelit. Kemudian tamak. Sudah pelit, tamak. Makanya terjadi banyak apa? Pertumpahan darah, perebutan kekuasaan dengan saudara, pemutusan tali silaturahim. Orang tuanya yang telah membesarkannya, ke orang tuanya saja pelit. Allahumma musta'an.
Jadi kekikiran adalah penyebab kebinasaan di dunia dan akhirat. Kekikiran yang bagaimana ini? Asyahih ini yang disertai apa? Ketamakan. Ya. Kezaliman di dunia pada hari kiamat kelak akan datang dalam bentuk kegelapan-kegelapan yang teramat sangat, yang menyelimuti pelakunya, sehingga pelakunya ini akan ditutupi oleh kegelapan-kegelapan. Menunjukkan kalau orang ini dulunya adalah orang zalim. Kemudian bab yang berikutnya, lemah lembut dalam mencari ma'isyah, dalam mencari penghidupan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Harami bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata Sa'id bin Katsir bin Ubaid mengabarkan kepada kami, ia berkata haddatsani abi, ya, ayahku menceritakan kepadaku, dakhaltu ala Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha, aku pernah menemui Aisyah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman radhiyallahu anha. Faqalat amsik hatta ukhita naqabati. Maka Aisyah mengatakan, tunggu sebentar hingga aku selesai menjahit pakaianku. Fa amsaktu, maka aku pun menunggu. Faqultu ya ummul mukminin, dan aku mengatakan, wahai ummul mukminin, law kharajtu fa akhbartuhum la'adduhu minki bukhlan. Maka seandainya aku keluar dan aku memberitahu mereka mengenai kondisimu ini, di mana kamu ini jahit pakaian, niscaya mereka akan menganggapmu bakhil. Maka Aisyah mengatakan, qalat abshir sya'nak, ya, biarlah, innahu la jadida liman la yalbasul khalaqa, sungguhnya tidak ada yang baru bagi siapa yang tidak berpakaian usang. Jadi kalau dikatakan mereka berpakaian baru, ya karena saya memakai pakaian usang. Jadi maknanya apa? Agar kita berpakaian sederhana. Ya, bahkan Aisyah pun menjahit pakaiannya yang sudah rusak, yang sudah bolong. Nabi SAW pun begitu. Jadi orang yang memakai baju yang sudah lama, itu berarti ia adalah sederhana. Sedangkan orang yang mengenakan baju baru, maka dia termasuk orang boros. Ya, ini maknanya dia masih ada baju yang lama, beli lagi, masih bisa. Kecuali memang sama sekali sudah nggak bisa, ya, udah nggak layak, udah bolong di mana-mana gitu ya. Kayak bapak-bapak kalau pakai kaos dalam, ya. itu terus udah bolong. Dan tindakan boros itu akan berakhir pada kebangkrutan dan kepapaan. Maknanya ya, karena orang yang boros itu pasti nggak punya apa-apa ujung-ujungnya. Akhirnya suka meminta-minta dan yang lainnya. Kemudian bab berikutnya, berapa menit lagi? 11. 15 menit lagi. Masih panjang berarti. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, karunia yang didapat setiap hamba atas sikap lemah lembut. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Al-Hasan, dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha lemah lembut dan menyukai kelembutan. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti ala al-unfi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi atas kelemah lembutan apa yang tidak dia beri atas kekerasan. Bahwa Allah memberikan banyak kebaikan kepada orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut. Ya, wa an Yunus an Humaid misluhu, begitu juga diriwayatkan oleh Yunus dari Humaid seperti lafaz yang di atas. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana kalau kita bertetangga, kemudian tetangga kita kan kadang memelihara peliharaan seperti burung atau ayam, dan peliharaannya sering
lembut gitu. Tapi ternyata tetap seperti itu terus. Apakah setelah kita pulang kita bisa mengambil hewan yang masuk dan mengganggu ke rumah kita? Nah, tentunya pada kondisi seperti ini kita laporkan ke pemimpin di perumahan kita, RT dan yang lainnya. Ya. Kalau dengan kita menyampaikan langsung maka itu tidak ada faedahnya, maka kita sampaikan kepada pemimpinnya. Jadi jangan kita ngambil main hakim sendiri bahasanya gitu ya. Biar Pak RT dan yang lainnya, masyarakat yang lainnya yang memberikan teguran. Ya. Kalau seandainya tidak juga memungkinkan, bisa antum lapor polisi, masuk pasal perbuatan tidak menyenangkan. Namun apakah bisa tentunya dengan bertetangga seperti itu gitu? Ya. Maka diantara solusinya juga adalah kita bikin pagar biar ya, binatang orang lain, peliharaan orang lain tidak masuk ke halaman rumah kita. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam. Masalah sosial seperti ini antum bisa selesaikan dengan melihat maslahat dan mafsadat. Tentunya antum bisa melihat kalau anak begini, bertindak begini, apa yang akan terjadi? Antum bisa pertimbangkan. Ya. Kalau antum mengambil ayamnya atau ininya itu milik dia gitu kan. Nah, kecuali ada peraturan yang ditetapkan di situ, hewan yang masuk ke pekarangan orang lain maka menjadi hak miliknya. Nah, dari tetapkan contohnya dari RT-nya. Ya. Maka ada masalah antum ambil, khawatirnya nanti jadi ya, haram gitu buat antum, atau malah antum yang zalim jadinya karena kan ya, hanya kotoran yang datang, antum balas dengan apa? Makan ayam goreng. Ya. Nah, jadi lihat kalau antum dengan membuat seperti itu ada maslahatnya, ya, ya silahkan. Kalau ada maslahatnya ya, antum ganti uangnya, tentunya ayamnya antum sembeli kemudian antum ganti bayar dengan uang. Afwan nih kemarin nggak sengaja kesembeli gitu, saya ganti rugi aja ya. Ya ganti uang gitu kan. Berapa ya harganya ya, nggak sengaja kesembeli gitu. Contohnya antum ajak Pak RT sebagai hakimnya. Ya. Nah, ada lagi? Nah, iya, nah, dan diantara doanya Nabi SAW juga seperti itu. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, ada lagi? Ya, berikutnya bab menenangkan ya. Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abi Tayyah. Ia berkata, Sami'tu Anas bin Malik. Aku mendengar Anas bin Malik. Ia berkata, qala Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan janganlah mempersulit. Sakinu wa la tunaffiru. Berilah ketentraman dan janganlah membuat orang menjauh. Ya, ini jadi kaedah. Kita harus mempermudah. Bukan berarti bermudah-mudahan. Jika ada kemudahan di situ kita lakukan. Jangan dipersulit. Maka hadis ini memerintahkan agar mempermudah setiap urusan, memberi ketenangan dan larangan berbuat sesuatu yang membuat orang lain lari. Jadi dia nggak nyaman. Berlemah lembut kepada setiap orang yang baru masuk Islam dengan tujuan melunakkan hati mereka dan tidak bersikap keras kepada mereka.
Wah, kamu kalau masuk Islam harus begini 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 gitu. Jangan. Pelan-pelan, lemah lembut. Insya Allah nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Gitu. Kemudian memberi nasihat kepada para pemimpin, walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak keutamaan dan kebaikan, seperti Mu'az, ya, seperti Abu Musa al-Ash'ari, ya. Karena peringatan dan nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi mereka diberi nasihat, bahkan pemimpin-pemimpin pun mereka mendapatkan nasihat. Dan kita, ya, jika memiliki akses, maka juga diperintahkan untuk menasihati pemimpin, atau kita nasihati pemimpin di wilayah kita, seperti tadi Pak RT ini maaf, ada tetangga yang begini gitu ya. Gak usah disebutin namanya, mungkin secara umum saja, biar itu kira-kira gimana Pak solusinya gitu ya, untuk ketentraman, kenyamanan masing-masing kita gitu. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Jarir mengabarkan kepada kami dari Atha, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, nazala dhaifun fi Bani Israel, ada datang seorang tamu ke Bani Israel, wa fid dari kalbatun lahum, dan di rumah itu ada anjing, ya, kalbah, anjing betina. Faqalu ya kalbah, mereka lalu mengatakan, wahai anjing betina, la tanbahi ala dhaifina, jangan kamu menggonggong kepada tamu kami. Fasihnal jira'u fi batniha, maka anak-anak anjing di perut anjing itu mengeluarkan suara, ya. Fadzakaru li nabiyyin lahum, maka mereka menceritakan hal tersebut kepada nabi mereka. Inna masalah hadza kamathali ummah, maka nabi itu berkata, perumpamaan ini seperti suatu umat yang akan datang setelah kalian. Yaghlibu sufaha'uha ulama'aha, orang-orang bodoh di antara mereka mengalahkan ulama mereka. Jadi ini menerangkan tentang pentingnya mempersiapkan suasana yang tepat dan cocok untuk menyambut tamu. Ini yang pertama. Kalau ada tamu, maka kita buatkan ketenangan, seperti kita kasih isyarat kepada si anjing agar dia tenang, sehingga mereka akan merasakan ketenangan pikiran, jiwa mereka benar-benar tenang. Jangan malah antum suara piring pecah-pecah di dapur gitu kan. Akhirnya tamu bilang, iya bentar lagi kami keluar. Isyarat kalau orang kampung itu kalau kedengar suara piring gitu, tutak gitu. Kayak nyuruh ngusir tamu gitu ya. Ya. Atau ada ketidaktenangan gitu ya, berisik dan yang lainnya, berantem, suara anak-anak berisik. Jadi seakan-akan mereka memberitahu bahwa mereka, ya, tidak nyaman ada tamu. Jangan seperti itu. Tamu itu punya hak berapa? 3 hari. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangan tanya dia urusannya apa, dia bertamu udah. Ya. Kemudian tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang bodoh untuk memegang berbagai jabatan yang pada gilirannya mereka akan menguasai dan menekan ulama-ulama mereka, sehingga hancurlah urusan umat. Itulah kadang faedah dari, ya, padahal anjing, anak-anak anjing, ya, bersuara, namun faedahnya bisa diambil bahwa akan ada umat-umat orang-orang bodoh yang mereka bersuara menekan para ulama. Ya, maknanya membuat orang lain terdiam sehingga nggak bisa berkata-kata. Bagaimana kita mau menyalahkan seekor anjing gitu ya? Ibaratnya gimana ulama akan menyalahkan seorang yang bodoh? Nah, wallahu taala alam. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Cukup? Siap-siap kali ya buat sholat isya ya. Nih berapa menit lagi itu? 3 menit lagi ya. Nah,
Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan sikap keras. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.